Berikutnya kita masuk di organizational level in procurement process. Ya. Organizational level in the procurement process, ya, di level-level organisasi yang ada pada proses procurement. Kita bisa melihat di sini ada istilahnya klien, ada istilahnya company code, ada istilahnya plan, storage location, purchasing organization atau purchasing group. Ya. Ini gambaran umum ya. Karena melibatkan juga nanti dengan dalam implementasinya dengan organizational unit yang lain ya. Tapi setidaknya untuk gambaran di procurement process ya, ini adalah organization level atau organization unit yang utama ya. Yang pertama klien ya. Klien ini adalah hierarki tertinggi ya dari sistem di SAP. Jadi klien ini bukan customer ya. Beda dengan istilah klien customer. Nah, kalau di SAP itu istilah klien itu adalah hierarki sistem tertingginya. Jadi ketika kita masuk ke sistem ERP yang pertama kali kita pilih itu di situ kan ada kliennya klien berapa ya. Nah, klien ini juga sebenarnya bisa menggambarkan landscape ya. Landscape itu sistem fisiknya ya. Atau juga bisa menggambarkan perusahaan ya. Tapi nanti tergantung dari kebijakan perusahaan apakah akan dibuat satu klien tersendiri atau beberapa klien ya untuk satu perusahaan. Artinya kita masuk ke dalam sistem itu nanti dengan masuk ke dalam klien ya. Nah, di bawah klien ada company code. Company code ini adalah unit ya, istilah unit di SAP di mana bertugas untuk melakukan konsolidasi financial accounting. Jadi transaksi-transaksi yang terkait accounting itu semuanya akan dikonsolidasikan di company code. Sehingga nanti company code itu bisa mengenerate laporan-laporan keuangan seperti profit and loss ya, rugi laba, cash flow ya, arus kas, atau neraca ya, yang sifatnya untuk eksternal ya, itu company code. Nah, company code ini juga biasanya berkorelasi dengan perusahaan ya. Jadi karena perusahaan itu kan satu perusahaan dia menerbitkan ya satu laporan keuangan ya. Karena satu perusahaan yang dia tidak menerbitkan misalnya apalagi perusahaan yang sudah publik ya, ke publik itu laporan keuangan yang lebih dari satu ya. Nah, sehingga suka dikorelasikan bahwa company code ini adalah perusahaan ya. Walaupun dalam aspek sistem company code ini berfungsi untuk mengkonsolidasikan tadi transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan. Di bawah company code ya itu ada plan ya. Plan itu bentuknya bisa pabrik ya, bentuknya bisa gudang ya. Bentuknya bisa gudang itu ada gudang produksi, ada gudang produksi misalnya. Atau bisa juga gudang distribusi ya. Intinya plan ini adalah unit di mana proses logistik itu ya itu berlangsung di situ ya. Kemudian di bawah plan ya ada storage location ya. Ya, storage location ini adalah warehouse-nya ya, warehouse-nya. Jadi gudang fisiknya. Jadi plan itu misalnya pabriknya ya. Di bawahnya itu ada storage location. Nah, kalau kita mengaktifkan modul warehouse management, ya, storage location ini akan menjadi warehouse, ya, akan menjadi gudang. Ya, yang kemudian nanti bisa diatur lagi ya. Misalnya penempatannya ya, raknya dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita hanya mengimplementasikan sampai ke modul procurement saja atau material manajemen saja ya, berarti kita hanya sampai di storage location ya tanpa menjabarkan lebih detail ya storage location itu nanti seperti apa.
Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya purchasing organization. Nah, purchasing organization ini adalah departemen, bagian, atau unit di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan. Yang berikutnya purchasing group. Purchasing group ini adalah buyer ya. Orang, petugas ataupun kelompok atau tim ya yang bertugas ya untuk melakukan proses pengadaan. Ini adalah organization level ya in inventory management. Jadi kalau kita petakan ya tadi ya dari klien ini dia bisa memiliki lebih dari satu company code. Setiap company code ya dia harus dipetakan ke klien ya. Kemudian di bawah company code itu ada plan ya. Satu company code dia bisa memiliki lebih dari satu plan ya. Kemudian di bawah plan ada storage location. Satu plan itu dia bisa memiliki lebih dari satu storage location. Nah, dalam proses pengadaan ya, ada beberapa jenis pengadaan di bawah purchasing organization. Jadi purchasing organization adalah bagian pengadaan ya. Bagian pengadaan ya. Ada 3 jenis ya setidaknya. Yang pertama, plan specific purchasing organization. Jadi di sini satu bagian pengadaan ya, itu dia bertanggung jawab kepada satu plan. Ya. Nah, misalnya ada bagian pengadaan A, purchasing organization A ya, kemudian dia bertanggung jawab di plan 1000. Purchasing organization B dia bertanggung jawab di plan 1100. Seperti itu ya. Dan keduanya ini masih berada di satu company code atau masih berada dalam perusahaan yang sama. Contoh misalnya tadi ada gudang ya, ada plan di kota A, ada plan di kota B. Nah, masing-masing plan ini ya, pabrik ini dia bisa melakukan proses pengadaan sendiri. Ya, bisa melakukan proses pengadaan sendiri. Ya, jenis yang kedua adalah closed plan. Nah, kalau closed plan ini satu perusahaan organisasi misalnya seperti gambar ya, dia membawahi lebih dari satu plan. Nah, tapi ya masih semuanya berada di satu company code. Nah, ada lagi sebenarnya cross company code ya. Cross company code purchasing organization ya. Nah, kalau cross company code purchasing organization itu adalah purchasing organization-nya itu dia bisa berada di membawahi lebih dari satu company code ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada perusahaan ya yang dia memiliki beberapa anak perusahaan. Ada perusahaan induk, dia memiliki beberapa anak perusahaan ya. Nah, kemudian untuk bagian-bagian tertentu, misalnya dari anak perusahaannya itu, proses pengadaannya itu dikonsolidasikan di perusahaan induknya. Ya. Nah, masing-masing perusahaan ini kan company code ya. Nah, kemudian ada perusahaan induknya. Perusahaan induknya juga ini bentuknya bisa company code juga ya. Nah, dikonsolidasikan di perusahaan induknya. Nah, ini yang disebut dengan cross-plan purchasing organization. Baik, itu mungkin ya pelajaran tentang procurement basic dan organizational level.